Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Istiawan dengan NIM 121-60065. Saya mahasiswi psikologi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji Wilcoxon dalam statistik inferensial. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon atau Signon test merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusinya tidak normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Tentang pengujian Wilcoxon, uji Wilcoxon ini dilakukan untuk memperhitungkan dua kelompok data yang berbeda secara kaidah statistik. Tujuannya adalah untuk mengetahui di bagian mana saja perbedaan antar dua kelompok data tersebut. Adapun syarat dari uji Wilcoxon adalah satu, data sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, dua kelompok sampel yang saling berpasangan, anggota sampel dua kelompok sama. Yang ketiga, sampel berskala data ordinal atau interval. Yang keempat, jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Fungsi dan spesifikasi. Fungsinya adalah untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan. Menguji efektivitas suatu treatment. Alternatif dari uji parity test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Spesifikasi, data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval. Asal populasi sama, memperhatikan arah perbedaan dari nilai relatif perbedaan dari dua kejadian atau perlakuan. Statistik uji N kurang dari 25. Hitung selisih nilai data kelompok 1 dengan kelompok 2 dan median untuk setiap pengamatan. Selanjutnya beri peringkat untuk nilai mutlak. Jika ada nilai yang sama, beri peringkat tengah. Yang ketiga, pasangkan tanda plus dan minus pada peringkat sesuai nilai. Yang keempat, hitunglah jumlah peringkat bertanda plus dan jumlah peringkat bertanda minus. Selanjutnya, statistik uji yang digunakan untuk masing-masing hipotesis adalah T. Kriteria uji N kurang dari 25, yaitu tolakan 0 jika T hitung kurang dari T tabel, di mana T tabel diperoleh dari tabel Wilcoxon atau tabel G, atau V-value kurang dari alpha. Untuk statistik uji N lebih dari 25, yaitu untuk sampel yang besar, nilai statistik uji untuk uji Wilcoxon menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumus statistik ujinya yang ada di slide ya, yang Z sama dengan T min N, ya kan, di mana T ini adalah nilai koefisien Wilcoxon yang dihitung dengan melihat ranking tanda yang lebih kecil frekuensinya. Sedangkan N yaitu jumlah seluruh sampel dikurangi jumlah sampel yang nilai D atau 0. Kriteria uji N lebih dari 25 adalah yang satu arah, tolakan 0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z alpha, atau p-value kurang dari alpha, dan untuk dua arah, tolakan 0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z alpha per 2, atau p-value kurang dari alpha. Di sini ada contoh sebuah kasus, yaitu seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar Rakyat Pos. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan. Diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya yang ada di tabel ya. Selanjutnya adalah tahapan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Di sini ada tampilan awal SPSS atau data view. Selanjutnya pada kolom pertama name kita ketik sebelum, dan untuk decimals itu kita pilih 0, dan di kolom label kita ketik sebelum iklan. Untuk measure-nya kita pilih scale. Dan yang kedua, di kolom name kita ketik setelah. Untuk decimalsnya juga sama, kita pilih 0. Di labelnya kita ketik setelah iklan, dan measure-nya juga sama, kita pilih scale. Lalu selanjutnya masukkan datanya sesuai dengan data tabel sebelum dan setelah. Setelah memasukkan data, kita kembali ke variable view, kita klik analyze, terus non-parametric test, legacy deluxe, dan kita pilih to relate samples.
Lalu setelah itu kita pindahkan untuk variabel sebelum iklan ke variabel 1 di test pair-nya, dan untuk setelah iklan kita pindahkan ke variabel 2 di test pairs-nya. Lalu kita centang atau checklist Wilcoxon di test type-nya, lalu klik OK. Lalu ini ada ranks-nya. Ranks dari sebelum dan setelah iklan. Untuk negatif ranks ini sebelum iklan, dan untuk positif ranks ini setelah iklan. Dan ini tes statistiknya. Untuk Z hitungnya yaitu min 2,937 dan untuk V-value-nya 0,003. Selanjutnya ini ada hipotesis statistik. H0 itu tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah. H1 ini terdapat perbedaan. Untuk alfanya 5%. Statistik ujinya Z hitungnya min 2,937 untuk V-value-nya 0,003. Kriteria ujinya tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z alpha, terima dalam hal lain atau V-value-nya kurang dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS, nilai Z hitungnya ini min 2,937 dengan alfanya 0,05. Diperoleh nilai Z tabel 1,64 dari tabel distribusi normal baku. Jadi Z hitung mutlaknya 2,937 lebih besar dari Z tabel 1,64 atau V-value 0,0003. Yang berarti kurang dari alfa itu 0,05. Maka H0 ini ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.